Salam mahabbah, salam sejahtera, istri, anak-anak, cucu, menantu, dan kerabat terdekat. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat sejahtera. Kita sambung bincang-bincang, ngobrol-ngobrol sekitar pengalaman, sejarah, agama, budaya, dan sebagainya. Sebagai saling mengingat, saling memberi pencerahan, pendidikan, pengajaran, dan sebagainya, sebagai bentuk kepedulian, terutamanya pada diri sendiri, keluarga, anak-anak, dan kerabat terdekat. Saya coba ingin mengimbas kembali pengalaman ketika berada di Mekah pada tahun 1975. Mungkin beberapa poin pernah saya sentuh, tapi kali ini coba saya sambung lagi apa yang saya ingat. Mekah, seperti yang semua tahu, ataupun kadang dinamakan sebagai Makkah atau Bakkah. Dan hari ini nama Mekah atau Bakkah telah coba diselidiki semula di mana keberadaannya. Ada katanya Mekah itu mungkin berada di sekitar Petra, Urdun, Jordan, atau sekitar Syam, Syria, atau mungkin di Irak. Tapi nyata hari ini Mekah ada di Hijaz, salah satu wilayah di Saudi Arabia. Tapi melihat kepada peta dulu, kharitah, peta-peta dulu, Mekah yang ada sekarang itu hampir tidak wujud. Sebab seharusnya Mekah itu sebagai titik atau poin pertemuan para pedagang, para peniaga, para saudagar dari timur dan barat, dari utara dan selatan. Dan ini memang tepatlah kalau ada yang berpendapat bahwa Mekah itu sebenarnya berada di Petra, Jordan. Sehingga ayat yang mengatakan wa innakum latamurruna alaihi musbihin, wa innakum latamurruna alaihi musbihin. Ayat ini menceritakan tentang tempat kaum Lut disiksa, tempat kaum Lut diazab, yaitu katanya di Laut Mati. Dan ayat itu menceritakan betapa dekatnya kota Mekah dengan tempat disiksanya kaum Lut, yaitu Laut Mati. Sehingga ayat berkata, wa innakum latamurruna alaihi musbihin. Kamu, wahai Quraisy, selalu melalui tiap pagi tempat disiksanya kaum Lut. Dan tempat disiksa kaum Lut adalah di Jordan, atau katanya di Laut Mati, Bahrul Mayit. Tapi itulah, semuanya masih dalam kajian. Apapun, Mekah yang ada pada hari ini
masih terus diperbincangkan, sehingga banyak ilmuwan Saudi, pakar arkeologi Saudi, pakar kajian sejarah Saudi yang bergabung dengan pengkaji dari Mesir, bahkan dari negara-negara lain, untuk mencari peninggalan yang ditinggalkan oleh para sahabat dan Nabi Muhammad di Mekah sekarang, di Mekah hari ini. Nyata tidak ada. Tidak ada. Jadi peninggalan-peninggalan sejarah yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, oleh Khadijah, oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Bakar, Umar, di Mekah sekarang tidak ada dalam bentuk apapun, terutama dalam bentuk manuskrip, peninggalan sejarah, baju, peralatan, perkakas, bekas-bekas, wadah-wadah. Sedangkan kalau kita lihat kepada peninggalan sejarah peradaban lain, seperti halnya kita di Nusantara, Candi Borobudur, Prambanan, candi itu, candi ini, dan juga di Mesir dengan piramidnya, dan juga di Vietnam, dan di Iran, juga di India, yang menunjukkan ada kesan sejarah peninggalan generasi terdahulu, seperti yang berlaku di Cina, jelas ada. Nah, untuk Nabi Muhammad dan para pengikutnya tidak wujud di Mekah itu. Bahkan waktu saya ke Mekah pada tahun 1975, agak aneh. Ada beberapa tempat di Sugalel, pasar malam. Dibilang di situ Bait Khadijah. Bait Abu Bakar. Seolah-olah berdampingan. Dan bangunannya, ya bangunan sudah modern. Juga dengan Syaibah Ali, Syaibah Amir. Gang Ali dan Gang Amir. Yang mana gang-gang itu, para penghuninya, kebanyakannya orang pendatang. Orang Indonesia, Jawa, Malaysia, Kelantan, orang Sumatera, Indragiri, Aceh, orang Fatani, Thailand. Bahkan kawasan Mekah, kalau ke utara, Al-Ma'la ataupun Al-Hujun, di situ sudah banyak orang Indonesia, tapi sudah warga negara Saudi, dari keluarga Tasik, keluarga Bandung, dan paling banyak memang dari Yaman yang sudah berwarga negara. Sedangkan selatan Mekah seperti Misfalah, Nakasa, Kudai, itu banyak orang Fatani, Thailand, ada juga Malaysia, ada Banjar, ada Bangladesh, Burma, paling banyak di situ.
Dan kalau pergi ke daerah Al-Falak, Al-Falq, di situ banyak orang Banjar, orang Kalimantan kebanyakannya. Ada juga orang Melayu, Indragiri, yang sudah berwarga negara Saudi. Al-Falq. Manakala di kawasan Jiyad, Al-Masafi, Jiyad, ada di situ orang Indonesia, baik Karawang, Karawan, Banten. Di Gosasyiah, Bait Syarbini, dari Karawang juga ada. Jadi sekeliling Mekah itu hampir dihuni oleh orang Indonesia dari Jawa, Banjar, Sunda, Aceh, Bugis, Madura, Ampenan, Lombok, Padang, Fadin, Palembang. Begitu. Di samping etnik lain, kaum lain seperti dari Pakistan, dari Afghanistan, dari Bukhara. Dan yang paling banyak memang dari Yaman. Paling banyak dari Yaman. Sebab katanya Yaman dengan Saudi waktu itu hampir begitu mudah lalu lintas ulang alik antara Yaman dengan Saudi. Dan memang banyak juga warga Saudi itu berasal dari Yaman. Di samping warga Yaman, ada juga dari Mesir, Bait Damanhuri. Tapi ada juga kesininya, ada Damanhuri Indonesia. Sama juga Bait Dimyati. Asal Dimyati itu dari Mesir. Dan Dimyati Indonesia mengambil berkat dari seorang ulama, Syekh Dimyati. Ini yang kadang mengelirukan. Banyak orang Indonesia namanya Sayuti, Taftazani, Tontowi. Padahal itu nama kota. Dijadikan nama orang. Dan di Mekah juga banyak etnik Afrika. Nigeria dengan berbagai kabilahnya. Hausawi, Kano, Tondibawi. Juga ada dari Mauritania, Maghribi, Jazair, Tembakti, Somali, Habsyah. Dan banyak juga seperti yang saya sebutkan tadi dari India, Pakistan, Bangladesh, Burma, sedangkan dari negara Arab yang lain seperti Palestina, Irak, agak kurang, tapi ada. Sebab di Saudi itu biasa kalau seseorang itu berasal dari negara tertentu, dia akan disebut seperti Fulan Samara. Berarti dia dari Semarang. Fulan Samadani, dia dari Sumedang. Fulan Tasik, dari Tasik.
fulan Jakarta, dari Jakarta. Begitulah. Juga fulan Betawi, dari Betawi. Dan begitulah seterusnya. Ada fulan Kanu, fulan Hausawi, fulan Ghazawi, dari Gaza, Palestina. Bahkan kadang jarang disebut negara, tapi disebut kota. Fulan Surabaya. Ada warga dari Surabaya. Alhasil Mekah itu hampir 99% ketika saya berada pada tahun 1975 dikuasai oleh orang asing. Bukan orang Saudi. Sedangkan orang Saudi yang mempunyai marga Al-Qahtani, Adnan, Quraisy, Al itu Al ini, hampir tidak terdengar. Hampir tidak terdengar. Bahkan ada marga-marga Saudi seperti Al-Qahtani, Al-Ghamdi, Al-Utaibi. Kalau mereka ke Mekah itu merasa seperti orang asing. Sebab Mekah dari utara, selatan, timur, barat dikuasai oleh pendatang. Bahkan pada zaman Abdul Aziz, King Abdul Aziz, semasa penyatuan Hijaz dengan Najd, Abdul Aziz minta dari pembesar-pembesar Mekah untuk berkumpul, mau berjumpa. Kata Abdul Aziz, King Abdul Aziz, saya ingin berjumpa dengan pembesar-pembesar Mekah. Mana? Setelah dikumpulkan, Abdul Aziz tahu yang ada di depan dia itu bukan orang Arab, tapi pendatang, musta'arab, Arab jadi-jadian, yang dilebur menjadi bangsa Arab karena Islam. Bayangkan, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Brunei, dari India, dari Pakistan, dari Turki, dari Afrika, dari Yaman. Mereka sudah berada di Mekah sebelum penyatuan Saudi. Sebelum terbentuknya Saudi. Dan apabila King Abdul Aziz ingin memperkuat kerajaannya, kedaulatannya, dia ingin sokongan penuh dari warga Mekah sebagai pusat agama di Saudi, bahkan di dunia. Jadi dia minta dari tokoh-tokoh Mekah untuk berkumpul dan menyatakan taat setia kepada King Abdul Aziz. Maka setelah Abdul Aziz kumpul dengan mereka, Abdul Aziz tahu, kok ini pembesar-pembesar Mekah bukan orang Arab, tapi pendatang yang datang dari berbagai belahan dunia. Maka dia, Abdul Aziz, dengan penuh siasatnya berkata terus terang, oh, saya tahu rupanya kalian bukan orang Arab. Rupanya kalian bukan asli orang Mekah, tapi pendatang. Jadi, kalian semua hendaklah menyokong saya sepenuhnya. Kalau kalian tidak menyokong saya akan hantar kalian pulang ke negara masing-masing. Itu kata Abdul Aziz. Seperti yang tertulis dalam sejarah. Dan sudah tentu orang asing ini merasa ketakutan. Bagaimana mereka setelah bertahun-tahun punya rumah, punya keturunan, punya harta di Mekah,
disuruh balik. Akhirnya mereka semua warga Mekah yang datang dari berbagai belahan dunia itu menunjukkan taat setia kepada Abdul Aziz. Oleh sebab itu, setiap kali saya tawaf di Mekah, ada satu fenomena yang menghidupkan Mekah, yang selalu tawaf, itu kebanyakannya pendatang, orang asing. Bangladesh, Indonesia, Jawa, Madura, Ampenan, Banjar, Yaman, yang mana kebanyakan orang Yaman kalau di Mekah itu mempunyai perlakuannya yang tersendiri. Waktu saya di sana pada tahun 1975, urusan menjual zam-zam, mengurus itu ini diserahkan semuanya ke Yaman, ke warga Yaman. Sehingga mereka berleluasa menjual air zam-zam di dalam Masjidil Haram. Hanya orang Yaman. Orang lain pun tidak dikasih. Waktu itu masih lagi menggunakan dorak. Dorak sejenis kendi disusun, ada kendi besar, ada kendi kecil untuk minum zam-zam. Dan kebanyakan kedudukan di Mekah itu dikuasai oleh orang Yaman. Baru setelah banyak orang Saudi yang berpendidikan, ditukar. Ada sa'wadah. Termasuk yang membersihkan Masjidil Haram, tukang sapu. Dulu dikuasai oleh Yaman. Baru digeser. Pernah juga orang Indonesia yang ikut menjadi amil nadhafah, pekerja kebersihan di Masjidil Haram, tapi tidak tahan lama. Sebab ada syarat tersendiri. Mesti ada iqamah dan kontrak kerja. Akhirnya amil nadhafah, petugas kebersihan Masjidil Haram, dikuasai sepenuhnya oleh orang Pakistan. Dengan kerja gesit dan upah murah. Itu tadi yang menghidupkan tawaf hampir 24 jam. Orang Mekah jarang, orang pendatang. Kalau musim umroh, yang datang umroh, kalau musim haji, ya jemaah haji. Sedangkan orang Mekah sendiri, kalau Arab, betul-betul Arab, hampir jarang ataupun tidak pernah ke Masjidil Haram. Nah, kalau Arab kacukan ataupun Arab mualad atau Arab jadian ataupun mukimin, ada mukimin yang ada iqamah, ada mukimin yang jadi warga negara, nah itu melihat kepada musim-musim tertentu. Umpamanya dulu di Mekah itu tidak ada AC. Jadi kalau kami mau belajar, udah rame-rame dari maghrib sampai isya, semuanya ke Masjidil Haram, mencari kawasan tenang, duduk di sudut-sudut, di tiang-tiang yang luas, semua. Dan ada juga waktu imtihanat, waktu ujian itu, ada yang pergi ke padang pasir, ke tempat-tempat Arafah, Muzdalifah, Mina, tempat yang untuk dipakai jemaah haji menjadi tempat untuk kadang rekreasi, olahraga. Jadi dulu biasa Arafah, Muzdalifah, Mina ketika tidak dipakai jemaah haji, itu padang pasir
jadi tempat rekreasi, jadi tempat hiburan, ada kalanya belajar, main bola dan sebagainya. Sebab tidak ada kawasan lain. Berbeda dengan sekarang, yaitu pada tahun 1975. Dan ada satu ketika pernah terjadi banjir. Nauzubillah. Banjir yang amat dahsyat. Sehingga kami yang biasa ke Masjidil Haram paling-paling mengajar subuh. Sebab untuk mendapatkan mencium Hajar Aswad. Berbeda kalau siang agak ramai. Jadi setelah banjir yang melanda kota Mekah lebih kurang 1 jam atau 2 jam, dan terus kami mengejar ke Masjidil Haram, tiba-tiba air telah menenggelami hampir setengah Ka'bah. Air menenggelami setengah Ka'bah. Hajar Aswad pun tidak kelihatan. Zam-zam pun waktu itu tenggelam habis. Dan air yang menenggelami Ka'bah dengan zam-zam itu bukan sebarang air. Dia buangan dari gunung-gunung di sekitar Mekah. Sebab Mekah berada di bawah lembah. Ka'bah di bawah. Dikelilingi gunung-gunung. Yang mana di gunung-gunung itu ada yang memelihara kambing, ada yang memelihara keledai. Kebanyakan yang kambing dan keledai. Sebagai kambing diternak, keledai alat transportasi naik turun gunung. Bayangkan, Ka'bah dibanjiri dengan air dan lumpur dan tai kambing. Di situ pun saya jadi tertanya-tanya. Katanya Ka'bah dijaga Allah. Mana bukti penjagaan? Gak ada. Dan kami berminggu-minggu menunggu masjid bersih. Sebab tempat sa'i kotor dengan lumpur. Mekah, Ka'bah masih lagi ditenggelami lumpur dan tai kambing. Zam-zam masih terus disterilkan, disedot menggunakan Difa Al-Madani, pemadam kebakaran, disedot berhari-hari. Saya pun jadi terkejut. Katanya Ka'bah dijaga Allah. Nyatanya tidak. Dan itu pun menjadi renungan. Kenapa orang Arab sendiri, penduduk Mekah sendiri, tidak berapa respek kepada Ka'bah. Tidak berapa sibuk mengagung-agungkan Ka'bah. Malah yang sibuk mengagung-agungkan Ka'bah itu para pendatang tadi. Dari Indonesia, dari Banjar, dari Jawa, dari Madura, dari Lombok, dari Bangladesh, dari India, dari Pakistan, dari Yaman, dari Sudan, dari Afrika, dari negara-negara yang terkenal penduduknya sebagai penduduk yang lebih mempercayai khurafat, yang lebih mempercayai dongeng, yang lebih mempercayai mitos. Dan otaknya telah dicemari oleh dongeng-dongeng. Bahkan kalau menoleh ke
bangsa-bangsa yang maju, yang hebat, yang pintar, seperti bangsa Eropa, Amerika, Inggris, Jepang, Cina, yang bijak-bijak, yang pintar-pintar, yang hebat-hebat, tidak pernah, bahkan tidak pernah wujud pada sekitar tahun 1975. Mengagung-agung Ka'bah, mengagung-agung batu yang katanya rumah Allah. Padahal maksud rumah Allah itu rumah sembahan, kayak masjid, Baitullah. Dan mengikut sejarah Ka'bah, di Jazirah atau di Saudi itu sendiri, sebelum Islam, terdapat hampir 26 Ka'bah. Setiap kabilah mempunyai Ka'bah tersendiri. Sebab itu budaya, seperti candi. Candi ini, candi ini, candi ini, candi ini. Dengan banyaknya cerita-cerita dan dongeng-dongeng yang direka-reka, terutama oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan lain-lain, yang mana kebanyakan mereka itu datang dari Parsi, Iran, yang dipengaruhi oleh agama Majusi, dipengaruhi oleh Hindu, Buddha. Pandai mereka mengarang-arang cerita. Melalui hadis. Oleh itu, Ka'bah sendiri, cerita tentang Ka'bah, macam-macam ceritanya. Mengikut Taurat begini, mengikut Quran begini, dalam hadis begini, dalam sejarah begini, dalam mitos begini. Bahkan jelas, kalau mengikut penyair sebelum Islam yang bernama Ka'ab bin Zuhair atau Zuhair bin Abi Sulma. Zuhair bin Abi Sulma, dia berkata tentang Ka'bah, fa'aqsamtu bil baitil ladzi tafa haulahu rijalun banahu min Quraisyin wa Jurhumi. Jadi Ka'bah itu dibangun oleh Jurhum dan Quraisy. Tidak ada kaitan dengan Nabi Ibrahim. Tapi di Quran disebut wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ibrahim membangun asas bait. Dan setelah dikaji, Ibrahim itu sendiri merupakan tokoh mitos. Dan tidak terbukti Ibrahim dari Irak, dari Palestina pernah datang ke Mekah. Tidak terbukti. Kecuali kalau Mekahnya berada di Petra, satu baris. Tapi kalau Mekah sekarang dengan jarak tempuh yang begitu jauh, datang naik apa? Begitulah polemik ini terus dikembangkan, terus dibangkitkan, terus dibincang, dikaji. Ya seperti biasa, satu kebohongan kalau diulang-ulang bisa menjadi kebenaran. Kebohongan yang diulang-ulang bisa dijadi kebenaran. Pernah waktu saya di Mekah, ada seorang orang Mekah yang betul-betul Arab. Dan mereka lihat, orang Mekah ini melihat jemaah haji dari Turki, jemaah haji dari Indonesia, jemaah haji dari berbagai negara, ribut, sibuk mengerjakan haji, berebut ke Ka'bah dengan berbagai
tingkah laku. Lalu keluar dari mulut orang Arab ini, dia kata, kalian lihat orang-orang yang tidak ada otak. Saya terkejut. Kenapa dia menilai begitu? Baru paham kemudian bahwa sejarah Mekah itu sendiri, kewujudan Ka'bah di situ masih lagi diperdebatkan. Dan cerita tentang peron ababil tidak ada kaitan dengan Ka'bah itu. Bukan, dia dongeng lain, cerita lain. Juga peristiwa tenggelamnya Ka'bah dengan hujan dan dibanjiri oleh lumpur dan tai kambing. Mana kesucian Ka'bah? Dan tidak ada yang menjaga Ka'bah kecuali manusia itu sendiri. Belum lagi peristiwa kalau ada pembersihan Ka'bah, pembangunan Ka'bah, dan renovasi Ka'bah. Itu pekerja itu biasa. Naik ke atas bumbung Ka'bah, pijak-pijak, keliling-keliling, biasa aja. Jadi pada waktu jemaah haji yang kebanyakannya bodoh, buta huruf, tidak tahu sejarah Arab, tidak tahu sejarah Ka'bah, mengagung-agungkan, mencium-cium batu Hajar Aswad, Hijr Ismail, dan juga Rukun Yamani. Pekerja lain biasa-biasa aja. Ini yang jadi keheranan antara orang yang berakal, berpikir waras, melihat status Ka'bah itu apa, dengan orang yang dibius oleh pahaman agama yang membabi buta, yang meninggalkan kewarasan. Bahkan ada satu fenomena, kalau musim haji itu, terutama jemaah haji, orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek yang datang dari India dan dari Pakistan. Mereka biasa membawa kain kafan, menyucinya kain kafan itu di Zam-Zam, dan dibentang kain kafan itu di pelataran masjid. Itu berjalan bertahun-tahun. Dan kalau ditanya, kenapa kalian buat itu? Nah, kain putih itu, dia bilang, untuk dijadikan berkat, untuk dijadikan kain kafan, dan untuk dijadikan kain ihram. Kalau saya mati nanti, ingin dibungkus oleh kain itu yang telah dicuci oleh air Zam-Zam dan telah dibentangkan di pelataran Masjidil Haram. Mudah-mudahan kain kafan itu menjadi pelindung syafaat dari siksa kubur. Dan kalau boleh, dia mati dan dihisab nanti dalam keadaan memakai baju ihram. Ini entah dari mana otak yang menyimpulkan begitu. Sampai akhirnya para mutawwe, terutama guru-guru agama atau pegawai agama yang berpahaman Salafi Wahabi, menafikan dan menghapuskan budaya itu. Jadi biang keroknya kakek-kakek, nenek-nenek India yang membawa ajaran tidak jelas, yang ada kalanya ditiru oleh bangsa lain, terutama bangsa Indonesia. Begitu juga dengan keadaan Jabal Nur dengan Jabal Sur.
Jabal Nur yang katanya di situ turun wahyu, dan Jabal Sur, gunung. Jabal gunung, Jabal Nur, Jabal Sur, Jabal Rahmah. Bayangkan. Pada tahun 1975, Jabal Nur masih tidak dianggap apa-apa. Bahkan tidak ada orang yang memperdulikannya. Hanya yang mengada-ngada cerita bahwa di situ gunung di mana Nabi Muhammad menerima wahyu, yang mula mengagung-agungkannya orang Yaman, orang Jawa, orang India, terutama Pakistan. Bahkan Bangladesh pun, orang Bangladesh tidak terdengar pernah ke situ. Jauh lagi dengan orang Afrika, Nigeria. Yang mula mengagung-agungkan Jabal Nur itu Yaman, orang Yaman, diikuti oleh orang Jawa, orang Indonesia, kadang dari Banjar, kadang dari Madura, kadang dari Ampenan, dan orang Pakistan. Ini yang selalu mengada-ngada ajaran Islam yang tidak ada. Baru setelah makin ramai, orang lain pun ikut-ikutan. Termasuk dari Algeria, dari Maroko, Maghribi. Tapi yang tahu sejarah, orang tidak akan pergi ke situ. Tapi yang percaya dengan mitos dan dongeng-dongeng yang tidak jelas, ikut aja Jabal Nur. Sama juga dengan Jabal Rahmah di Arafah. Padahal di situ jelas ada tubuh setan. Dulu tubuh setan itu begitu jelas. Bahkan berkali-kali mutawwe, pegawai agama, mengasih tahu pada jemaah haji, ini masih tidak jelas sejarahnya. Tapi sudah timbul bahwa Arafah itu adalah perkenalan Adam dan Hawa. Dikenalkannya Adam dan Hawa di situ. Sedangkan cerita Adam dan Hawa itu sendiri mitos. Bagaimana cerita kebohongan diulang-ulang menjadi kebenaran. Di sini. Dan hari ini di Jabal Arafah itulah, di Jabal Rahmah, bukan menjadi rahmat, tapi menjadi azab. Sebab banyak manusia mati kepanasan, mati kehausan, mati berdesak-desak di Jabal Rahmah. Padahal banyak agamawan Saudi dulu membantah sejarah-sejarah fake itu, tapi apabila jemaah makin banyak dan makin banyak menguntungkan dan makin banyak menghasilkan dolar, ya dibiarkan saja, itu bisnis. Perkara betul tak betul biarkan aja. Sama juga dengan Jabal Sur. Katanya Nabi Muhammad lari ke Madinah dan bersembunyi di situ. Padahal cerita hijrah itu mengambil dari cerita hijrah Nabi lain. Hanya copy paste. Dan banyak ceritanya yang similar, sama. Begitulah. Hari ini semua sejarah para nabi, mitos para nabi, sejarah itu, sejarah ini dikaji secara ilmiah melalui arkeologi, melalui kajian manuskrip, melalui kajian prasasti, dan sebagainya, dan sebagainya. Dilihat berapa usia tulisan ini,
berapa usia manuskrip ini. Begitulah. Bukan hanya mengikut cerita mitos. Jadi sewaktu di Mekah, banyak kejadian-kejadian yang aneh. Yang katanya waman dakhalahu kana amina, siapa yang masuk Mekah aman. Tidak aman. Apalagi mereka yang tidak mempunyai iqamah, tidak mempunyai izin tinggal yang resmi. Tidak aman. Jawazat. Imigrasi akan mengejar kemana juga. Baru ditakwil lagi katanya, oh Aminah itu kalau masuk masjid, siapa bilang Masjidil Haram aman? Masjidil Haram tidak aman. Bahkan peristiwa terdekat itu gerakan pemberontakan Juhaiman. Gerakan pemberontakan Juhaiman, seorang yang berpahaman Islam radikal dan percaya kepada adanya Imam Mahdi, sehingga dia melantik kawannya dan membawa segerombolan temannya untuk mengepung Ka'bah bagi memprotes kebijakan-kebijakan Raja Fahad. Hari ini filmnya ada. Pemberontakan Juhaiman bin Saif al-Utaibi. Masjidil Haram dikepung hampir 16 hari. Gerakan Juhaiman dengan gerombolannya menduduki Masjidil Haram dengan membawa senjata. Kita pun tidak tahu dari mana dia bisa dapat senjata. Alhasil 16 hari Ka'bah libur, Ka'bah cuti. Kami yang selalu pulang pergi Masjidil Haram, kebetulan nama saya di Misfalah, berusaha tiap hari itu ke Masjidil Haram. Sebab itu menjadi tradisi. Kalau sehari tidak tawaf ataupun sehari tidak ke Masjidil Haram, merasa ada hutang. Itu yang ditanamkan. Padahal saya lihat orang Arab sendiri tidak peduli. Dan melihat kiri kanan di Masjidil Haram itu hanya orang Yaman, orang Sudan, Afrika, Bangladesh, Jawa, Banjar, Somalia, Burma, Thailand, Fatani terutamanya. Yang merupakan kebanyakan rakyat yang tertindas, teraniaya, ingin mencari pelindungan, ingin merubah nasib. Tapi Mekah bukan tanah yang menjanjikan. Sebab kalaupun mau bekerja, bermula dari tahun 1975 mesti resmi. Tidak ada lagi pendatang yang senang-senang, yang mudah-mudah duduk di situ tanpa izin. Sekarang sistem sudah berbeda. Mekah dan Madinah sepenuhnya dikontrol oleh kerajaan Saudi. Oleh sebab itu, kita pun mesti berubah sikap, berubah pandangan. Kenapa mesti terus berkiblat ke situ? Sebab kalau yang dikatakan kiblat, Quran ada yang menyatakan, ij'alu buyutakum kiblah. Jadikan rumahmu kiblah, tempat ibadah.
Dan ayat lain pun ada mengatakan, walillahil masyriq wal maghrib fa inama tuwallu fa thamma wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, kamu akan menghadap ke Allah. Tidak mesti ke Ka'bah. Yang jelas-jelas batu. Dan masih lagi diperdebatkan kesahihannya. Jadi dari peristiwa banjir yang melanda Ka'bah dipenuhi dengan lumpur dan tai kambing, saya sudah hilang hormat. Tidak jelas. Terus peristiwa Juhaiman yang mengepung Masjidil Haram dan tawaf libur 16 hari. Mana pertolongan Tuhan? Mana pertolongan Allah? Ada katanya, lil baitu rabbun yahmi. Rumah itu dijaga Tuhan. Mana? Justru yang membebaskan dan membasmi gerombolan Juhaiman, tentara asing, bukan tentara Saudi. Bahkan jelasnya tentara dari Prancis. Dilihat sekarang. Itu sebabnya beberapa bukti menjelaskan mungkin bukan Mekah ini yang ada. Sebab tidak ada bukti peninggalan sejarah. Termasuk bangunan Maulid Nabi. Kalau bangunan kelahiran Yesus jelas di Yerusalem. Di Mekah, bangunan Maulid Nabi yang selalu mengagung-agungkan, yang selalu memuja-muja pada pertama kalinya, saya lihat pada tahun 1975. Itu jemaah haji dari Pakistan dan jemaah haji dari India. Itu biang keroknya. Jadi biang kerok manusia yang selalu percaya dongeng, mitos, tahayul, dan dongeng khurafat, ini Pakistan, India, dan Iran. Sebelum itu Maulid Nabi biasa aja. Bahkan bangunan Maulid Nabi itu dulu yang berada di Syekh Ali ataupun Syekh Amir, itu di situ tiap malam ada orang jualan balilah. Bahkan ada kalanya menjual gorengan di situ. Kalau ke depan, Sugus Saghir, pasar kecil. Orang Mekah sendiri tidak mempedulikan. Maulid Nabi lah, maulid apa. Bahkan di situ didirikannya Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Perpustakaan Mekah yang tak pernah dibuka. Ditunggu-tunggu kapan dibuka, nggak pernah dibuka. Entah apa alasannya. Itu Maulid Nabi. Dan yang selalu menyembah-nyembah Maulid Nabi itu jemaah dari Pakistan, India, Iran. Itu satu kelompok. Sedangkan jemaah dari Yaman sendiri tidak pernah. Kemudian baru ikut sibuk-sibukan. Jadi itu suasana di Mekah itu membingungkan. Penduduknya yang dipenuhi oleh warga asing, Quraisy dengan Arab Tulen tidak kelihatan. Yang ada yang lebih banyak dari warga Yaman, seperti Al-Attas, Al-Idrus, ada waktu itu. Sudah ada. Belum lagi yang Ba'ba, Ba'ubud, bin Daud, bin Ladin, Yaman, Hadramaut. Sudah ada di Mekah. Bahkan pengajian Syekh Alawil Maliki pun
adalah pengajian yang banyak dikerumuni oleh orang Yaman, orang Indonesia, bahkan orang Somalia jarang mengikuti pengajian Alawiyul Maliki. Orang Saudi jarang, kecuali kalau mereka yang ikut tarekat. Tapi nama Alawiyul Maliki di Indonesia begitu diagung-agungkan. Padahal di Mekah biasa-biasa aja. Bahkan beliau diusir dari menjadi guru di Masjidil Haram. Bahkan diusir juga dari Ummul Qura. Sebab ada berbagai isu. Antaranya katanya ijazahnya tidak diakui. Dan beliau selalu membawa ajaran khurafat yang bertentangan dengan ajaran Wahabi. Mungkin itu akan ada lagi ceritanya. Tapi yang saya ingat, memang pengajian-pengajian ataupun belajar di Mekah itu ada beberapa sistem, ada beberapa bentuk. Ada pengajian di Masjidil Haram yang kebanyakannya dikuasai oleh ulama Wahabi. Bin Baz, Bin Bassam, Utsaimin, dan sebagainya. Dan ada juga di Masjidil Haram itu, waktu itu Syekh Mandili. Tapi aneh, Syekh Mandili walaupun dia Mandili, dari Sumatera, tapi dia ngomong bahasa Patani, bahasa Thailand. Katanya emaknya orang Thailand. Mandili, Abdurrahim Mandili. Syekh Abdul Karim Banjar, hanya untuk orang Banjar. Tapi mesti memastikan yang diajarkan itu fikih Wahabi. Ada juga halaqah lain seperti pengajian orang India, ada. Itu dengan bahasa Urdu. Teriak-teriak ada di pojok. Parmaya, Parmaya. Saya ikut. Sisanya pengajian ulama Yaman. Termasuk Alawiyul Maliki. Dan ada lagi beberapa halaqah yang gurunya orang Yaman. Tapi akhirnya semua halaqah ataupun kumpulan pengajian yang beraliran Yaman ditiadakan. Yakni diusir dari Masjidil Haram. Itu pada sekitar tahun 1980. Dan ulama yang paling tenar itu, waktu itu, adalah Syekh Ali Tontowi. Syekh Ali Tontowi. Saya terus rajin mengikuti acaranya. Ada Nurun Wahidayah, Nurun Aladar, Syekh Ali Tontowi, seorang ulama Syam. Dia sastrawan dan juga ahli fikih, Syekh Ali Tontowi. Bukunya banyak, termasuk Zikrayat Ali Tontowi. Itu yang paling famous, yang paling masyhur di Saudi. Dia orang Syria. Dan pernah menjadi mufti ketika Mesir dan Syria satu pemerintahan. Ayyamul Wahdah. Ali Tontowi. Ilmunya memang luar biasa. Banyak membaca. Banyak pengalaman. Banyak dongeng juga. Dongeng aja. Ali Tontowi. Beliau pernah mengajar di Universitas King Abdul Aziz, cabang Mekah yang menjadi Ummul Qura. Tapi oleh karena beliau tidak memiliki S2, magister, master, maka terpaksa dikeluarkan dari Ummul Qura. Tapi beliau terus menulis. Sebab sistem sudah baru.
yaitu yang tampil dalam bidang sastra, sejarah peradaban, lugha Arabiyah, dan juga fikih. Fatwa Ali Tantawi. Itu tenar. Jadi kalau benar-benar ada yang pernah belajar di Mekah, pernah dengar tidak Halaqah Ali Tantawi? Dan orang sehebat Ali Tantawi hanya dibolehkan membuat program di radio dan di TV. Tapi pernah saya ikuti halaqahnya berapa kali di Masjidil Haram, terus dilarang. Sebab beliau kalau duduk itu, orang tahu siapa beliau, Ali Tantawi. Jadi mudah menarik perhatian audiens, sebab ilmunya banyak. Tapi apabila ditegur oleh agamawan Wahabi di Masjidil Haram, beliau pun tidak lagi mengajar di masjid, hanya untuk berjemaah saja. Tapi pengajian di radio dan di TV-nya masih terus, sebab itu dalam bentuk rekaman Syekh Ali Tantawi. Sedangkan syekh-syekh yang lain seperti Yasin Padang, Syekh Ismail. Yasin Padang dari Padang, tapi udah jadi warga Saudi. Ismail Al-Yamani, nama pun Ismail Al-Yamani. Dan ada lagi Syekh Yaman dari lain. Itu membuat pengajian-pengajian di rumah untuk para mukimin, terutamanya mukimin dari Indonesia dan Yaman yang berdomisili, dan jarang diikuti oleh orang Saudi. Sebab kalau orang Saudi mengikuti pengajian Alawil Maliki, Ismail Yamani, Yasin Padang, dia selalu buat kacau. Sebelum orang Saudi sudah dicekoki oleh ajaran Wahabi. Sedangkan Muhammad Alwi Maliki, Yasin Padang lebih ke aliran tasawuf, tarekat, manaqib aja yang diajar. Dan itu menurut ulama Saudi, Yasin Padang dengan Muhammad Alwi Maliki ulama bid'ah. Walau macam pun, saya terus mengikuti halaqah ini, baik di Masjidil Haram, baik di rumah, baik di TV. Sebab ingin mencari ilmu, mencari kebenaran, dan ditimbang dengan akal. Akhirnya membentuk manhaj dan pemikiran tersendiri. Itulah lebih kurang cerita sedikit sebanyak tentang Mekah dan keadaan warga Mekah. Sekian, wassalam.